Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, channel Bam3, channel Suatu Ketika, Singkat Cerita, dan Lalu Bermimpi. Ini kalau Copi menonton video kita ini, sahabat, dia pasti ngeri-ngeri sedap nih kalau dengar Suatu Ketika, Singkat Cerita, Lalu Bermimpi. Ya, ngeri-ngeri sedap dia ini ya, keringat dingin dia. Oke sahabat sekalian, lupakan dulu Copi, kita tidak akan bahas dia hari ini ya. Kita tidak bahas beliau hari ini, saya panggil beliau ya, karena kan dia itu seorang pendusta kan, maksudnya seorang pendeta, jadi panggilnya beliau. Kita tidak bahas beliau hari ini, kita coba akan membahas dua orang pelawak lagi gitu. Siapakah dia? Yang pertama itu yang sangat populer di kalangan Oteners. Bukan Oteners ya. Di kalangan kita juga populer dia karena kekoplakannya. Siapa lagi kalau bukan Sapiudin Birahim. Ya, jadi kabarnya dia ini sekarang sudah dideportasi karena visanya udah habis, sahabat sekalian. Jadi luntang lantung lintang dia sekarang ya, entah nggak tahu kemana dia mau menghadap sekarang ya. Ya satu-satunya cara adalah menghadap kepada Yesus kan, itu adalah satu-satu cara, jalan terakhir, karena itu tempat bergantungnya dia sekarang kan. Nah ini saatnya Yesus membuktikan ke dia bahwa dia baik-baik saja gitu ya. Oke sahabat sekalian, sebelum kita tampilkan sebuah video ini, bukan sebuah ya, dua buah video. Jadi bukan Udin saja, nanti ada lagi video setan up komedi yang lain. Saya sebutnya setan up komedi ya, bukan stand up komedi. Jadi nanti kita tampilkan dulu si Udin Birahim ini, baru nanti ditambahi dengan sebuah video yang lain yang lucu, sangat lucu gitu. Nah, karena isi dari channel ini adalah yang lucu-lucu gitu. Tapi saran saya sahabat sekalian, sebelum kita putar komedi putar ini, saya menyarankan Anda untuk minum atau sarapan pagi dulu. Ya, sarapan pagi dulu. Dan jangan sekali-kali Anda itu menonton video Bam3 dalam keadaan makan dan minum. Takutnya nanti keselek. Kalau bahasa Minangnya tacakya. Ya, jadi jangan sampai tacakya kok ya. Jadi sarapan dulu, minum dulu, santai, ngopi, baru klik tombol subscribe, like, share, lalu tonton dengan jiwa yang tenang. Gitu ya sahabat ya. Oke sahabat sekalian, tidak perlu berlama-lama karena saya tahu yang Anda tunggu itu bukan saya. Yang Anda tunggu itu adalah video kopla yang berikut ini. Salam saudara-saudaraku di Papua. Kita berada di belakang orang Papua ataupun di depan orang Papua. Penghinaan kaum muslimin terhadap orang Papua sudah keterlaluan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kasihan si Udin. Cari muka ke orang Papua. Muka tak dapat, malah orang Papua memeluk Islam sebagai agamanya. Berharap dapat donasi, malah dapat tamparan keras sampai ke hulu hati. Makanya Udin hanya bisa nangis di pojok kiri sebelah kanan tiang gawang sambil bernyanyi. Sakitnya tuh
hatiku. Saya belum cakap berbahasa Inggris. Jadi bahasa apa yang kamu gunakan untuk berinteraksi dengan orang sana, Udin? Saya bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet. Udin yang mukanya penyet, namanya Udin Nonyet. Sebetulnya saya kasihan dengan Udin. Betul-betul kasihan saya. Dia hidup sebatang kara terlunta-lunta. Mau pulang takut di penjara. Mau bertahan tapi kehabisan visa. Mau minta maaf, tapi takut dipanah oleh donaturnya. Malam kudus, nyi senyap. Ada, oi. Rusak. Betul-betul rusak orang ini. Kita yang nonton pun jadi rusak. Ada nyanyinya sahabat untuk Safiuddin Birahim. Rusak serusak-rusaknya Safiuddin rusak, Udin Birahim rusak. Semoga Pak Pendeta Udin menonton video ini ya. Semoga untuk menghibur dia lah. Kita kan tujuannya untuk menghibur dia. Selain menghibur diri kita, ya video ini didedikasikan untuk Safiuddin Birahim dan kolega-koleganya. Ya mudah-mudahan mereka ikutan rusak ya. Demikian sahabat sekalian. Semoga Udin segera pulang dan bisa berjumpa dengan teman karibnya si Kosman. Oh iya, apakah Anda sudah mendapatkan sensasinya? Kalau belum, disarankan untuk memutar kembali video ini. Sampai Anda pusing si maraba-raba karaba diraba-raba, lama-lama akan terasa sensasinya. Baik sahabat sekalian, itu dia video dari Safiuddin Ibrahim, setan up komedi dari Pak Pendeta ini. Berikutnya kita akan tampilkan video setan up yang kedua. Dari siapa? Ya, masih dari golongan jin. Maksud saya masih dari golongan mereka. Dan ini tak kalah lucunya sahabat sekalian. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita simak video yang berikut ini. Sahabat sekalian, video kali ini kita akan membuktikan perkataan Pak Henry Tan, yaitu tentang bahasa roh raba-raba. Agar Pak Henry Tan tidak dikatakan hoaks, maka kami tim Bamtri menelusuri beberapa fakta terkini tentang bahasa roh yang mirip komedi. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari simak yang berikut ini. Saudara tahu bahasa roh raba-raba, si karalama raba-raba gitu ya. Ya, dimotori oleh gereja karismatik raba-raba. Ya, ada cerita pendeta di sana tuh, di daerah barat Pulau Jawa sana ya. Pendeta ngelatih jemaat perempuan diajarin bahasa roh raba-raba. Akhirnya jemaat perempuan ini jadi korban raba-raba pendeta. Ini beneran ini. Itu Pak Siahaan itu yang cerita itu. Setelah kami telusuri, ternyata ada pendeta lain yang membenarkan pernyataan Pak Henry Tan ini.
Dan berdasarkan pengalamannya, dia pun menceritakan teknik belajar bahasa roh itu. Berikut cerita lucunya. Ada lesnya Pak bahasa lidah. Saya penasaran karena waktu itu KKN-nya 3 hari, saya datang hari ketiga. Pengen lihat kayak apa. Duduknya nomor 2 dari depan. Khotbahnya bagus, nggak ada yang aneh. Begitu tantangan maju ke depan, yang maju udah lumayan. Asyirnya datang, saya dengerin gimana. Bener loh diajarin. Suruh angkat tangan, tengadahkan, saudaraku, lalu tutup mata, ikuti kata, ayo Pak ikuti. Kurabaraba, suruh gitu. Akhirnya nih orang ikut, kurabaraba. Lebih cepat Pak, kurabaraba. Kan kayak bahasa lidah kan? Tapi kalau cuma flat nggak mantep, intonasi naik turun Pak. Kurabaraba, Pak. Kalau bisa sambil nangis sedikit Pak, gitu. Ini saya nggak tambah nggak kurang loh, asyarnya bilang begitu. Lalu dia kemudian mau nangis. Saya pikir dia bukan kemenur Roh Kudus, dia sedang meraba-raba masa depannya, nggak jelas, maka itu nangis. Udah bisa kuraba-raba belum selesai, lalu berkata, satu lagi Pak, biar jangan raba-raba doang. Apa? Sandal lama. Orang gini hari udah pakai sepatu, dia masih sandal aja. Butut lagi sandalnya, kan sandal lama. Akhirnya disuruh ikutin, intonasi tetap naik turun. Sandal lama. Udah bisa Pak, udah. Sekarang gabung, kurabaraba sandal lama. Ngapain kurabaraba sandal? Masih mending kurabaraba sandal lama. Di Kelapa Gading ada persekutuan ibu-ibu. Itu mau firman Tuhan, bahasa lidah dulu. Saya bahasa lidah, tapi mereka bahasa lidahnya lucu. Saya jadi hilang konsentrasi, blank. Saya jadi bingung mau khotbah apa ya tadi. Kenapa? Bahasa lidahnya persis tinatun. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo. Pernah dengar nggak? Iya. Bolo-bolo, papa bolo-bolo, mama bolo-bolo. Saya yang tadinya udah siap bawa firman malah tawa geli. Saya nahan sampai blank, saudaraku. Papa bolo-bolo. Yang lebih saya ketawa adalah sambil merem kebayang saudaraku mereka bahasa lidah persis tinatun, palanya keputar. Papa bolo-bolo, mama bolo-bolo. Sejak itu saya memberi nama persekutuan ini adalah persekutuan doa tinatun. Tidak puas sampai di sini, tim Bamtri cari lagi bagaimana prakteknya di lapangan. Karena biasanya kalau sudah dilatih dan terlatih, setelah itu pasti dipraktekkan. Dan tim kami menemukan prakteknya seperti berikut ini. Tuhan aku minta sanggup memakainya Pak. Nikmati terus, nikmati engkau berkenan di pandanganku. Terus nikmati, terus. Engkau dipakai lebih. Sukacita surga. Sungguh sangat lucu dunia komedi putar ini. Tim kami menemukan sesuatu yang ganjal di sini. Selain meraba-raba, keganjalan yang lain adalah, awalnya pendeta itu bilang nikmati. Nikmati berkali-kali dia bilang nikmati. Tapi beberapa saat kemudian malah disuruh lepaskan berkali-kali juga. Kalau tidak percaya, mari simak lagi videonya. Engkau berkenan di pandanganku. Terus nikmati, terus. Engkau dipakai lebih.
Ini adalah waktu yang tepat jika Anda mau tertawa. Karena setelah nikmati itu harus dilepaskan. Karena kalau sesuatu yang nikmat tidak dilepaskan, maka bisa jadi Anda tidak mencapai klimaks. Sudahlah, jadi kemana-mana saya bicaranya. Oke, baik sahabat sekalian, itu dia dua buah video yang sudah menghibur kita pada hari ini dari dua orang setan up komedi, Sapiudin Birahim dan kawan-kawan. Oleh karena itu, mari kita ucapkan terima kasih, syukron, thank you kepada Sapiudin Birahim dan kawan-kawan yang sudah memberikan penghiburan kepada kita pada hari ini. Dan kita mengharapkan semoga Sapiudin Birahim dan kawan-kawan ini tetap eksis ya di dunia maya dan terus berkarya supaya kita meningkat terus imun, iman, dan hormon kebahagiaan kita. Karena memang sekali lagi tubuh kita ini membutuhkan yang namanya hormon kebahagiaan. Nah, salah satu untuk meningkatkan itu adalah dengan cara menonton lawakan-lawakan dari mereka-mereka ini. Oleh karena itu kita support mereka, dukung terus mereka ini supaya terus memberikan lawakan-lawakan terutama di dunia maya. Karena memang lawakan mereka ini mengalahkan lawakan di TV. Jauh kalahnya lawakan TV oleh lawakan mereka. Ya, makanya kita sangat butuh kepada mereka dan kita mengucapkan terima kasih banyak. Baik sahabat sekalian, itu dia. Semoga besok kita berjumpa kembali dengan video-video yang jauh lebih lucu lagi dari ini. Dan semoga saja Sapiudin Birahim, Copi, Papin Copi, dan kawan-kawan juga menonton video ini. Karena tujuan dari video ini tidak hanya kita umat Islam, tapi seluruh bangsa. Seluruh umat yang menonton ini ya. Karena banyak juga dari umat-umat sebelah yang bahagia menonton video lawakan ini sahabat kalian. Ya, oleh karena itu kita dukung terus ya, support terus mereka, dan juga jangan lupa support channel Bamtri, channel Suatu Ketika, Singkat Cerita, dan Lalu Bermimpi. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.